traditions and give us. Hey Sleeper, selamat datang. Mana nih yang nungguin alur cerita terbaru dari Pixar yang berjudul Elemental Force of Nature. Film ini menceritakan kehidupan para elemen dari api, air, tanah, dan juga udara. Namun di sini diperlihatkan bahwa elemen api sangatlah dikucilkan di antara elemen lainnya, karena mereka menganggap bahwa api adalah simbol kehancuran bagi kaum elemen lain, sehingga mereka harus mempunyai daerah khusus untuk para kaum elemen api. Nah, apakah kaum elemen api akan bisa bersatu dengan elemen lain? So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri dari kaum elemen api bernama Barney dan juga Cinder. Di situ terlihat mereka menaiki sebuah perahu untuk pergi ke suatu tempat, karena di tempat sebelumnya yaitu Fireland, rumah mereka telah hancur nih dihantam badai besar yang membuat mereka harus mencari tempat yang baru. Hal tersebut membuat mereka harus berlayar untuk menemukan rumah baru. Singkat cerita, ketika sedang dalam perjalanan kita diperlihatkan Cinder sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan bayi api. Dan pada akhirnya Barney dan juga Cinder menemukan sebuah kota yang bernama Element City, di mana di kota tersebut terdapat 3 elemen yang sudah tinggal sebelumnya, yaitu ada elemen tanah, air, dan juga angin atau udara. Yang ternyata di kota elemen tersebut hanya elemen apilah yang dikucilkan. Penyebabnya adalah elemen api membawa bahaya bagi kota Element City, sehingga Barney dan juga Cinder selalu dianggap sebelah mata oleh penduduk kota. Di situ terlihat mereka mencari tempat tinggal, namun sayangnya semua orang menolaknya dan tidak mau menyewakan rumahnya karena elemen api yang mereka punya bisa membuat kerusakan di dalam rumah. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Barney dan juga Cinder menemukan rumah nih yang terbengkalai. Dan disitulah lahir sebuah anak api yang bernama Ember. Di situ Ember diberitahu oleh ayahnya bahwa dirinya harus menjaga peninggalan leluhur, yaitu sebuah api yang berwarna biru, dan Ember harus menjaga api tersebut agar tidak padam. Dan juga mereka terlihat nih membuka sebuah toko bernama Fireplace. Fireplace ini adalah toko yang berisikan kebutuhan untuk para elemen api, seperti makanan dan juga peralatan rumah khusus kaum api. Singkat cerita, tahun demi tahun daerah tersebut yang tadinya sepi akhirnya sekarang sudah dipenuhi nih penduduk dari elemen api. Lalu daerah sekitar rumahnya Ember menjadi daerah khusus untuk penduduk kaum api. Hari demi hari ayahnya Ember menjadi tua dan Ember sudah beranjak dewasa, sehingga ayahnya mencoba memberi Ember kesempatan untuk menjaga tokonya. Namun sayangnya Ember tidak bisa melayani pelanggan dengan baik karena Ember memiliki emosi yang labil dan seringkali meledak-ledak, yang mana jika Ember menghadapi pelanggan yang membuatnya emosi, sehingga membuat seisi tokonya berantakan. Suatu hari Ember diberi kepercayaan untuk menjaga toko karena sang ayah sudah terlihat tua dan lemah, sehingga Emberlah yang menjaga toko tersebut. Dengan semangat Ember menyambut para pelanggan. Namun karena pembelian terlalu ramai dan juga ricuh, di situ lagi-lagi nih emosi Ember akan meledak. Namun sebelum itu terjadi, Ember berlari ke bawah rumah untuk meluapkan emosinya. Namun sayangnya Ember justru menghancurkan pipa air di dalam toko tersebut dan membuat kebocoran yang besar. Disitulah Ember bertemu sosok elemen air yang bernama Wade, yang entah dari mana datangnya sembari membawa foto keluarga Ember. Dia menangis dan mengagumi kedekatan Ember dan juga keluarganya. Di situ Wade menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang petugas pompa air yang tidak sengaja tersedot ke pipa rumah Ember. Yang ternyata di bawah rumah Ember banyak sekali nih pipa yang bocor, sehingga Wade harus melaporkan kepada pihak berwenang yang akan menyebabkan toko yang dimiliki oleh ayah Ember ditutup.
Wade pun akhirnya lari dan Amber pun mengejar Wade sampai ke balai kota. Namun sayang, dia terlambat. Wade sudah menyerahkan laporannya ke pihak berwajib. Di situ Amber pun merasa sedih. Jika toko ayahnya harus ditutup, maka toko tersebut tidak akan pernah diwariskan kepadanya. Karena Wade yang merasa kasihan kepada Amber, akhirnya Wade mencoba nih untuk mengambil laporan tersebut. Tapi sayangnya gagal dan terlanjur diserahkan kepada seseorang bernama Gale. Gale ini bekerja di bidang pengawasan yang bekerja untuk menutup para toko yang tidak memenuhi syarat, seperti toko yang dimiliki ayahnya Amber. Di situ Amber meminta kepada Gale agar tokonya tidak ditutup dan memberikan waktu untuk memperbaiki kebocoran pipa yang ada di tokonya. Singkat cerita, di mana Amber dan juga Wade berusaha mencari tahu nih masalah utama dari kebocoran pipa. Dengan menaiki balon udara, Wade dan juga Amber mengiringi tempat kebocoran berasal. Yang ternyata kebocoran itu akibat pintu air yang menahan air laut masuk sudah rusak dan juga bolong. Sehingga bendungan yang biasa menahan air laut jebol. Seiring kapal yang sering lewat dan airnya memasuki pipa sampai mengalir ke rumahnya Amber. Di situ Amber menemukan setumpukan pasir dan melemparkannya kepada Wade untuk menutupi lubang yang bolong pada pembatas pagar tersebut. Setumpukan pasir tersebut bisa menahan sementara waktu agar air tidak bocor dan mengalir ke rumahnya Amber sehingga rumah Amber tidak akan bocor lagi. Setelah kebersamaan yang mereka lalui, muncullah benih cinta Wade kepada Amber dan di situ Wade mengajak Amber untuk berkencan dan Amber pun menerimanya. Beberapa lama kemudian, sayangnya pasir penahan pintu air kembali jebol dan membuat tokonya Amber mengalami kebocoran lagi. Di situ Wade datang dan menjelaskan bahwa dirinya juga disalahkan oleh petugas pembangunan karena menggunakan pasir secara sembarangan. Tiba-tiba ayahnya Amber datang dan langsung memarahi Wade. Di situ kita diperlihatkan nih bahwa ayah Amber tidak menyukai kaum elemen air. Sehingga di situ Wade harus berpura-pura bahwa dirinya adalah inspektur makanan agar dia tidak dimarahi oleh ayahnya Amber. Nah, karena ayahnya Amber ini tidak menyukai kaum air, akhirnya ayah Amber mengerjai si Wade dengan menyuruh untuk memakan arang panas yang biasa dimakan oleh kaum api. Tapi karena Wade dari kaum air, maka Wade langsung merasa sakit perut karena memakan arang tersebut. Sehingga akhirnya ayahnya Amber mengusir Wade dari tokonya. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, Amber ikut nih dengan Wade untuk memperbaiki pipa yang sebelumnya telah jebol kembali. Dan Amber mengambil pasir yang nantinya pasir tersebut akan dimasukkan ke dalam karung dan digunakan untuk menahan air yang masuk. Namun di situ ternyata Amber tidak sengaja menduduki sebuah pasir dan membuatnya menjadi sebuah kaca. Di situ Amber mempunyai ide untuk membuat kaca penahan agar bisa menahan pintu air yang bocor. Sehingga Amber menempelkan kaca tersebut dan masalah kebocoran utama dari rumahnya telah selesai. Lalu Amber pun diajak nih untuk bermain ke rumahnya Wade. Di rumahnya Wade ada ibu Wade dan juga saudara-saudaranya. Yang ternyata Wade ini adalah anak yatim, di mana ayahnya Wade ternyata sudah meninggal, sehingga ia hidup hanya bersama ibu dan juga saudaranya. Di situ Amber menunjukkan bakatnya kepada orang tuanya Wade, bahwa dia dapat memperbaiki kaca yang pecah menjadi kaca yang terlihat utuh dan juga lebih cantik. Melihat bakat dari Amber yang spesial, ibunya Wade berencana nih untuk mendaftarkan Amber bekerja di sebuah tempat membuat kerajinan kaca. Dan tentunya bakat Amber tersebut akan dibayar sangat mahal. Yang ternyata Wade menjelaskan bahwa rata-rata kota Element City itu terbentuk dari kaca, sehingga bakat Amber sangatlah dibutuhkan. Di situ Amber sangat senang karena bakatnya sangat berguna untuk masyarakat Ember City.
Namun sayangnya di situ Ember menjelaskan bahwa dirinya harus meneruskan usaha ayahnya menjadi penjaga toko di distrik api, karena itu adalah impian dari seorang ayahnya Ember. Lalu di situ Ember pamit pulang dan Wade mengikuti kemana Ember pergi. Sampai di mana Ember menceritakan bahwa sejak kecil dirinya ditugaskan untuk menjaga api biru dan juga toko ayahnya. Namun yang sebenarnya dia inginkan adalah memilih masa depannya sendiri. Tiba-tiba datanglah ibunya Ember. Dia terlihat kesal karena Ember masih dekat dengan Wade dan memberitahu bahwa air dan juga api tidak akan pernah bersama. Di situ ibunya yang peramal mengetes Ember nih dan juga Wade untuk menyalakan asap di kedua dupa. Namun karena Wade adalah air, ibunya Ember memberitahu bahwa itu tidak bisa dia lakukan oleh kaum air. Di situ Wade tidak kehabisan ide dan akhirnya dia menggunakan pantulan apinya Ember agar bisa menyalakan api dupanya. Namun sebelum ibunya Ember memberitahu mereka cocok atau tidak, tiba-tiba ayahnya Ember terbangun dan membuat Wade harus pergi. Di situ ayahnya Ember memberikan kado spesial untuk Ember yang ternyata adalah nama toko yang akan dipakai oleh Ember sebagai penerus toko ayahnya. Keesokan harinya Ember datang ke rumah Wade dan memberikan sesuatu kepada Wade yang mana Ember setuju nih untuk meneruskan toko ayahnya. Di situ Wade pun kaget dan akhirnya mengajak Ember ke suatu tempat, di mana di situ ada Gale. Kemudian Wade meminta Gale untuk membuatkan sebuah gelembung air besar agar Ember bisa masuk ke dalam air dengan aman. Namun gelembung tersebut hanya bisa bertahan 20 menit saja. Wade melakukan hal tersebut karena Wade ingin Ember tidak memperdulikan omongan siapapun dan Ember bisa menjadi dirinya sendiri. Akhirnya Ember yakin nih dan masuk ke dalam gelembung tersebut. Mereka menikmati kebersamaan di dalam air. Namun setelahnya tiba-tiba gelembung air tersebut akan kempes dan membuat Wade harus bergegas mendorong Ember untuk keluar dari dalam air. Akhirnya di situ mereka yakin nih bahwa air dan juga api bisa bersatu dan mereka mencoba saling bersentuhan satu sama lainnya. Walaupun elemen mereka bertentangan, ternyata mereka bisa bersatu. Singkat cerita, ayahnya Ember terlihat ingin menyerahkan toko kepada Ember secepatnya, yang pada akhirnya waktu acara penyerahan toko pun tiba. Namun ketika toko tersebut akan diserahkan kepada Ember, Wade pun datang. Di situ dia menjelaskan bahwa Ember harus menggapai impiannya dan ternyata Ember tidak menyukai pekerjaannya sebagai penjaga toko. Yang mana Ember sendiri tidak bisa menghadapi para pelanggan yang seringkali membuatnya marah. Hal tersebut terjadi karena Ember tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Yang pada akhirnya Wade malah mengungkapkan perasaannya kepada Ember bahwa dia menyukainya. Sayangnya Ember malah menolaknya dan mengusir Wade untuk pergi. Karena Wade merasa kesal tidak sengaja memberitahu nih semua penduduk api bahwa kebocoran pipa yang terjadi sebelumnya adalah akibat Ember sendiri. Mendengar hal tersebut, ayahnya Ember menarik kembali niatnya dan batal untuk menyerahkan tokonya kepada Ember. Setelah kejadian tersebut, Wade merasa sedih dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali kepada Ember. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi nih dari Element City. Namun saat sebelum pergi, Wade melihat menara dekat wilayah elemen api yang mulai hancur dan runtuh karena tambalan kaca bendungan yang ditambal oleh Ember jebol dan menyebabkan bendungan hancur. Sehingga membuat gelombang air yang sangat besar. Di situ Ember bergegas nih untuk masuk ke dalam toko dan menahan air yang masuk ke dalam tokonya. Lalu Ember berusaha untuk menyelamatkan api biru peninggalan leluhur api agar tidak padam. Untung aja Wade datang tepat waktu untuk membantu Ember menjaga api biru agar tidak padam terkena air. Di situ akhirnya Ember membuat kaca penahan, namun sayangnya tetap saja hancur dan gagal. Sehingga api biru tersebut hampir mengenai air. Tapi untung aja api biru tersebut berhasil diselamatkan oleh Wade. Namun sedihnya karena area tersebut sangatlah panas, membuat Wade yang terbuat dari elemen air lenyap menjadi uap karena terlalu panas. Dan akhirnya Wade pun mati dan juga lenyap.
I don't know what to do. It's okay. No, it's not okay. Search for their whole lives. I can't exist in a... Setelah berhasil menyelamatkan api biru tersebut, Amber memberikan api biru kepada ayahnya. Namun tentunya Amber sangat sedih nih karena Wade rela mengorbankan dirinya demi menjaga api biru, yang mana sangatlah penting bagi kaum elemen api, khususnya untuk Amber dan juga keluarganya. Amber pun terus menangisi kepergian Wade, dan tiba-tiba muncullah tetesan dari bagian atap yang lama-kelamaan menjadi banyak. Dan disitulah Wade muncul kembali, yang ternyata dia masih hidup. Singkat cerita, atas kejadian tersebut kaum api dan juga air menjadi akur dan berdampingan. Lalu Wade dan juga Amber akhirnya kembali bersama, dan mereka memutuskan untuk berpamitan kepada keluarganya Amber, karena Amber dan juga Wade akan pergi bekerja di perusahaan kaca sesuai impiannya. Di akhir film, ayah dan juga ibunya akhirnya menyetujui keputusan Amber untuk pergi. Dan ayahnya Amber memberikan perpisahan terakhir untuk Amber dengan memberikan hormat satu sama lainnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Elemental Force of Nature. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah dari para elemen demi dapat hidup berdampingan. Nah, kalau boleh milih nih, kalian ingin jadi elemen apa, dan tulis alasannya di komentar bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.